Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Wiji Khalifa, salah satu co-instruktur dari Digital Children's Literature Pengabdian Masyarakat. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa sih itu. Yang pertama tentang Storyweaver, yang kedua apa sih kegunaan Storyweaver itu sendiri, dan juga pastinya akan membahas tentang fitur apa saja sih yang ada di Storyweaver, dan pastinya Wija akan membahas tutorial bagaimana sih kita bisa membuat sebuah buku cerita kita sendiri di Storyweaver, dan terakhir nanti Wija akan membacakan tentang cerita karya Wiji sendiri yaitu Gideon and the Golden Key. Oke, selamat menyimak teman-teman. Yang pertama, kita akan menjelaskan apa sih itu Storyweaver. Storyweaver ini adalah sebuah alat atau website yang dibuat oleh Pratham Books, sebuah organisasi nirlaba di India yang dirancang untuk membantu orang-orang membuat dan menceritakan ceritanya sendiri dengan mudah. Nah, Storyweaver ini juga dirancang khusus untuk mendukung pengembangan literasi anak-anak dengan menyediakan platform yang memungkinkan pengguna untuk membuat, mengedit, dan membagikan cerita anak-anak tersebut kepada khalayak luas dengan berbagai bahasa. Nah, selanjutnya sedikit membahas tentang fitur-fitur yang tersedia di Storyweaver. Itu ada alat pembuat cerita, koleksi cerita, editor cerita, kolaborasi, unduh gratis, ketersediaan bahasa, fitur penyaringan, dan juga penggunaan offline. Untuk lebih lanjutnya nanti ketika Wiji menyampaikan tutorialnya, teman-teman pasti akan paham fitur-fitur apa saja yang tersedia dan apa kegunaannya. Okay, now let's go to the tutorial. Pertama, pastinya kita harus membuka Google, karena Storyweaver ini terdapat di sebuah website. Kita ketik Storyweaver. Nih, Storyweaver. Kita klik. Nah, kita buka. Oke, nah berikut adalah halaman dari website Storyweaver itu sendiri. Nah, di sini ada fitur-fiturnya, di sini berbahasa Inggris, di sini ada read, translate, create, research, discover. Nah, sekarang Wiji akan menjelaskan bagaimana sih cara teman-teman untuk bisa membuat cerita teman-teman sendiri di Storyweaver ini. Oke, yang pertama pastinya setiap kita membuat masuk website gitu kan, kita harus namanya sign up ya teman-teman. Kita harus punya akun. Nah, di sini kita bisa langsung login lewat Google ataupun Facebook. So, Wiji akan pilih login dengan Google. Oke, kita pilih akun Google kita yang mau kita jadikan sebagai akun Storyweaver kita. Kita klik. Tunggu ya, loading guys. Oke, sedang diproses. Oke, sepertinya. Nah, nanti akan seperti ini. Nanti nama kita akan ada di sini jika kita sudah sign up. Di sini ada nama Wiji, dan nanti nama teman-teman juga ada di sana ya. Nah, sekarang let's start how to make our own storybook. Oke, pertama kita klik ada create di sini, terus kita pilih create.
Nah, nanti halamannya yang tampil akan seperti ini ya, teman-teman. Terdapat di sini ada tempat nanti kita akan menulis cerita kita. Oke, nah, pertama-tama kita langsung akan disuruh untuk memilih level buku yang ingin kita tulis. Misal kita pilih untuk yang level 1 atau level 2. Misalnya kita pilih level 2 deh, yaitu up to 600 words. Dan kita juga bisa pilih untuk orientation book-nya, bisa horizontal atau vertikal, dan kali ini Wiji akan membuatnya dalam bentuk horizontal ya. Terus kita bisa mulai dari start with image, atau kita bisa memulai untuk mengupload gambarnya dulu, atau kita bisa dengan membuat kata-katanya terlebih dahulu. Dan satu hal ya teman-teman, Wiji lupa menyampaikan bahwasannya di Storyweaver ini kita tuh tidak bisa untuk membuat gambarnya langsung di website ini. So, teman-teman harus menyediakan gambarnya terlebih dahulu. Teman-teman bisa membuat gambarnya di Canva atau di website lainnya yang bisa membuat gambar. Oke, nah pada kali ini Wiji itu membuat gambarnya itu langsung di Canva ya teman-teman nih, seperti ini contohnya. Jadi nanti dari Canva ini kita download gambarnya, baru akan kita upload ke Storyweaver-nya. Oke? Dan juga yang pastinya ya, teman-teman sudah menyiapkan cerita teman-teman. Jadi nanti di Storyweaver itu, teman-teman langsung mengkopas cerita yang telah teman-teman tulis sebelumnya di Word ataupun di buku ya. Jadi kita tidak terlalu berpikir lama ketika membuat buku kita sendiri. Oke, karena loading. Bentar ya, teman-teman. Nah, nih seperti ini. Jadi ini cover bukunya, terus nanti ada per slide-nya, per ceritanya, begitu. Jadi nanti kita download. Setelah kita download, akan kita masukkan ke Storyweaver-nya nih, add image. Terus, seperti yang Wiji bilang tadi, pastinya kita udah menyiapkan ceritanya nih. Wiji udah menyiapkan ceritanya yang tentang Gideon and the Golden Key. Nah, nanti kita tinggal kopas cerita kita ini ke dalam Storyweaver tersebut. Oke, kita coba ya. Kita add image. Nah, teman-teman, karena gambar yang tersedia di sini tuh rata-rata memang gambar orang-orang yang telah membuat cerita. Jadi, bisa saja mengambil dari gambar-gambar ini, tapi mungkin ceritanya agak nggak nyambung sama kita. So, we must make our own image. Kita harus membuat gambar kita sendiri. Jadi, caranya kita upload image kita atau upload gambar kita, klik upload image, terus kita kasih title, misalnya Wiji kemarin sudah upload Rabbit 1. Terus select kategori. Kategori gambar kita tuh apa? Animal kah, backdrop kah, buildings, food, and other. So, let's choose animal. And then kita pilih image style-nya. Sini kita pilih cartoony. And then ada image license. Kita klik aja yang tersedia di sini. Terus kita pilih gambarnya. Jadi gambar dari Canva tadi yang telah kita download, kita upload ke sini. Now what happened? Oke. Nah, misalnya menyiapkan filenya di file terpisah ya untuk gambar-gambar yang akan kita masukkan. Rabbit nih. Nah, nih gambar misalnya yang ini yang pertama nih, misal kita klik, kita masukkan. Kita ganti judul aja deh. Rabbit Air. Terus kita centang I accept the terms of use. Then klik upload.
Kita tunggu prosesnya ya. Nah, successful katanya. Artinya, gambar kita terupload, terus kita klik see all image. Kita browse all image nih. Kita cari gambar kita tadi. Rabbit. Ya. Nih, udah terupload kan nih yang Wiji upload tadi, Rabbit Air, udah ada tersedia gambarnya di sana. Kita klik add to current page. Nah, kita sesuaikan saja. Gambarnya terpotong memang. Terus kita klik centang. Nah, selesai terupload kan gambarnya. Nah, tahap selanjutnya itu, teman-teman, dari cerita yang udah teman-teman buat itu, kita kopas. Nah, ya kan, kita klik di sini, terus paste. Nah, udah jadi. Begitulah. Kalau teman-teman, ini kan baru slide pertama ya. Pasti cerita tuh beberapa slide. Teman-teman ingin menambah halamannya, silakan klik insert page. Nih, Wiji klik ini. Satu, misalnya kan, kita nambahnya satu-satu. Nah, muncul page baru. Proses selanjutnya sama, add image, terus nanti copy lagi, gitu kan. Kalau udah selesai, kalau misalnya udah selesai nih, misal ya, karena ini baru satu kan, kita siapin aja. Nih, kalau udah selesai, semua cerita kita udah selesai, klik publish. Oke, ada yang itu. Kita nggak boleh cuman satu, karena ada covernya. Kita klik, kita hapus dulu page yang ini. Kita klik ini. Disuruh ini cover, soalnya harus pakai cover ya. Kita pakai gambar yang udah dibuat aja. Rabbit cover. Nih, ini cover yang Wiji buat ya, jadi udah masuk ke image yang ada di Storyweaver. So, add current page. Kita paskan, biar tulisannya nggak potong. Oke, good. Udah kan nih? Back covernya nggak usah, sebetulnya bisa nih. Coba kita klik publish ya. Oke, nah setelah itu nanti akan diminta nih, ada edit your story card. Jadi teman-teman, ini tuh fungsinya nanti untuk tampilan di websitenya gitu. Jadi ketika orang lihat, langsung lihat gambar ini gitu. Udah siap kan maksudnya? Kita klik done. Kan nampilin yang kita crop tadi, nanti akan nampilin sebagai cover dari buku kita. Kalau memang udah pas nih, langsung kita publish. Nanti kita akan disuruh ngisi beberapa form. Story title misalnya Rabbit. My Rabbit. Oke. Sinopsisnya terserah, pokoknya teman-teman terserah isinya, sinopsisnya sesuai dengan cerita teman-teman ya, karena ini Wiji hanya tutorial, ya Wiji asal-asal aja di sini, oke? Nah, selanjutnya untuk teks di sini kita bilang misalnya friendship, tentang pertemanan, friendship and animal. Terus kategori, misalnya adventure and mystery. Sesuaikan aja sesuai cerita teman-teman ya. Level done.
Di sini boleh ditulis nama guru kalian atau nama sekolah kalian ataupun nama-nama yang mendukung kalian di sini. Oke. Is the story created by a child gitu, misalnya teman-teman masih anak-anak nih, misalnya di bawah 12 tahun, yes gitu, atau teman-teman udah dewasa, nggak usah klik yes-nya, oke? About me ini terserah teman-teman, tentang kalian pokoknya. Di sini misalnya Wiji buat cheerful writer. Kalau udah, kita klik next. Nih, tinggal kita klik publish. Selesai. Oke, kalau kita mau lihat buku kita, gini caranya. Kita klik, klik di nama kita. Wait. Kita klik bookshelf. Tunggu ya sampai muncul. Nah, di sini kita klik stories. Ini cerita kita di sini. Nah, ini cerita yang kita bikin tadi. Tutorial ya, jadi ini cuma satu halaman. Jadi teman-teman nanti pokoknya buat yang lengkap, yang bagus, yang menarik, oke? Nih kan, muncul buku kita. Kalau kita mau baca, klik read story. Oke, kita tinggal arahkan ke sini untuk membuka slide selanjutnya. Gitu teman-teman, mudah kan? Jadi teman-teman bisa membuat cerita teman-teman sendiri sebanyak-banyaknya di sini. Nah, kalau mau save offline juga bisa nih. Translate the story, misalnya bahasa Inggris kan ceritanya gitu ya. Atau teman-teman masih susah memahaminya, bisa juga translate to Indonesia gitu. Oke, untuk tutorialnya cukup sekian ya. Untuk next part, Wiji akan membacakan cerita tentang Gideon and the Golden Key. Oke, wait. Oke teman-teman, nah terakhir Wiji akan membacakan cerita karya Wiji sendiri yaitu Gideon and the Golden Key. Oke, happy watching. Once upon a time, in a beautiful forest, there was a rabbit named Gideon. He had soft white fur and salted eyes. Gideon loved exploring nature and all its wonders. One sunny day, while hopping through the forest, he found a magical golden key. Gideon was so excited. He held the key in the post and wondered what it could unlock. With a leap of excitement, he began his adventure. Each time Gideon used the key, it opened a door to a new and amazing place. He met talking animals, flowers that could dance, and even a playful fairy named Maya. Maya became Gideon's guide. She led him to a secret glen where a wise and ancient oak tree stood. This tree was known for its wisdom. Gideon approached the tree gently and asked, "Dear tree, how can I find everlasting happiness?" The tree shook its branches and whispered, "Happiness lies within you.
Dear Rabbit, be kind, love others, and always be grateful for what you have. Gideon was amazed by Tree's wisdom. He said goodbye to Maya and went back home, filled with joy in his heart. He shared the tree wisdom with his friends, the forest, and something magical happened. The animals started helping each other, and new friendship blossomed everywhere. Gideon's story spread through the forest, reminding everyone that happiness comes from being kind and loving to others. And so the legend of Gideon, the friendly rabbit, live on, inspiring all the creatures to create a world full of love and kindness forever and ever. Oke teman-teman, itulah cerita tentang Gideon and the Key. Dan ini juga menjadi akhir dari video ini. Semoga teman-teman bisa membuat cerita teman sendiri di Storyweaver ini. Semoga bermanfaat. Thank you. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.